Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali kita bersyukur kepada Allah karena kebaikan Allah itu memungkinkan saya dan saudara boleh ada hingga saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat segala anugerah dan kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, kembali kami akan mengisi hati kami, hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu, kami menyadari bahwa firman Allah lah yang memberi kehidupan di dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau bekerja berkarya lewat kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Allah di dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Yohanes 5 ayat 6 dan 7. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul, Tentukan Pilihanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pengkhotbah dan penulis sebuah buku pernah berkata, hidup adalah 10% apa yang terjadi pada Anda dan 90% bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berbagai macam hal terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada berbagai macam hal kita jumpai di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, di dalam kita hidup. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita merespon hal tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Bahkan sekalipun kita hanya memiliki satu pilihan saja, kita tetap harus memilih menerima atau tidak. 38 tahun ada di dalam kondisi yang sakit, tidak berdaya, merupakan satu keadaan yang tidak menyenangkan dan yang tidak pernah diinginkan oleh setiap orang. Melihat kondisi yang demikian yang dialami oleh seorang yang sakit yang ada di serambi kolam Bethesda, maka firman Allah berkata, Yesus datang menghampiri orang tersebut dan Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan orang yang sakit itu lewat pertanyaan Yesus, mau tidak mau ia harus menentukan sebuah pilihan, mau sembuh atau tidak. Orang sakit itu telah berkali-kali mengalami kegagalan demi kegagalan, sehingga membawa orang itu pada keadaan yang hampir putus asa. Hal ini terlihat di dalam ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Orang sakit ini bukan tidak pernah berusaha untuk mengalami kesembuhan. Firman Allah berkata, ia berusaha berulang kali, namun gagal, dan gagal lagi. Dan kini Yesus datang menawarkan pilihan kepadanya. Putus asa, ada dalam kondisi pasrah, mau menerima nasib begitu saja, atau memilih percaya
kepada Tuhan dan terus berharap. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup ini dan kita tidak selalu dapat mengendalikan hal tersebut. Namun yang terpenting bagaimana kita meresponi hal tersebut, bagaimana kita menanggapi hal tersebut. Kita memilih untuk kecewa, putus asa, menyerah, atau bangkit dan berharap terus kepada Tuhan. Kita memilih marah atau berdamai. Kita memilih jujur atau kita berkata dusta. Kita memilih untuk taat atau memberontak, dan banyak pilihan lainnya. Biarlah setiap pilihan kita itu selalu jatuh pada hal-hal yang positif dan yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami pelajari bersama-sama saat pagi hari ini, yang membawa kami menyadari bahwa ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, dan itu mengharuskan kami untuk menentukan satu pilihan. Tetapi Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, biarlah Bapa kami boleh belajar menentukan pilihan kami sesuai dengan kehendak dan mau-Mu. Tanamkan ya Tuhan firman-Mu di dalam setiap hati dan kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa boleh memuliakan Engkau. Berkati Bapa setiap hal yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.